Video pembelajaran akuntansi keuangan dengan materi pengelolaan kartu piutang. Pengertian piutang dagang. Piutang dagang adalah tagihan perusahaan kepada pelanggan sebagai akibat adanya penjualan barang atau jasa secara kredit. Dalam hal ini, tagihan tersebut tidak disertai dengan surat perjanjian yang formal, melainkan karena unsur kepercayaan dan kebijakan perusahaan di mana dalam penjualannya telah ditetapkan syarat penjualan. Piutang dagang dapat dikelompokkan dalam 3 jenis. Yang pertama, piutang dagang. Yang kedua, piutang non-dagang. Yang ketiga, piutang wesel. Prosedur pencatatan piutang terdiri dari kartu piutang, catatan akuntansi lain yang menyangkut perubahan piutang. Catatan akuntansi tersebut antara lain jurnal penjualan, jurnal retur penjualan, jurnal umum, jurnal penerimaan kas. Jurnal dan fungsi jurnal. Jurnal retur penjualan digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya retur penjualan. Jurnal umum digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya piutang yang dihapus. Jurnal penerimaan kas digunakan untuk mencatat pengurangan piutang karena adanya pelunasan piutang. Mutasi piutang. Mutasi piutang merupakan perubahan jumlah piutang yang muncul karena adanya sebuah transaksi pada kartu piutang. Transaksi tersebut misalnya seperti penjualan secara kredit, penerimaan kas debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Contoh kartu piutang 2 kolom terdiri dari kartu piutang, nomor rekening, nama, alamat, syarat ketentuan, serta kolom yang dibuat menjadi 4 kolom. Pencatatan penghapusan kartu piutang. Metode langsung, direct word of method, metode tidak langsung, indirect word of method, atau metode cadangan allowance method. Metode langsung. Menurut metode langsung, setiap piutang dagang yang telah diputuskan untuk dihapuskan langsung dibebankan di sebelah debit pada akun beban penghapusan piutang tak tertagih. Sebagai rekening lawan di sebelah kredit langsung dikreditkan pada akun piutang dagang. Contoh transaksi dari toko manis. Nama pelanggan toko manis. Jenis transaksi penjualan kredit barang sebesar 10 juta rupiah. Pelunasan piutang sebesar 5 juta rupiah. Pelunasan piutang sebesar 3 juta rupiah. Penghapusan sisa piutang 3 juta rupiah. Pelunasan piutang yang sudah dihapus 3 juta rupiah. Jurnal yang dibutuhkan adalah beban kerugian piutang 3 juta, cadangan kerugian piutang 3 juta, sehingga pembentukan cadangan kerugian piutang toko manis. Jurnal yang kedua, cadangan kerugian piutang 3 juta, piutang dagang 3 juta, untuk penghapusan piutang toko manis. Penyelesaian kartu piutang terdiri dari nomor rekening, nama, alamat debitur, serta batas kredit, yaitu saldo diletakkan di debit 1 juta rupiah, faktur ada di mutasi 10 juta rupiah, sehingga debit ditambah mutasi sama dengan 11 juta rupiah. Transaksi tanggal 10 yaitu bukti kredit 5 juta rupiah, debit saldo 11 juta rupiah dikurangi menjadi 6 juta rupiah. Demikian dengan seterusnya.